Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam berbisnis. Nah, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Monica Lia, NIM saya 112111372, jurusan S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang etika bisnis. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta laju perekonomian dunia yang semakin cepat dan diberlakukannya sistem perdagangan bebas, sehingga batas kita dan batas dunia akan semakin kabur. Karena hal ini jelas membuat semua kegiatan saling berpacu satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan. Dengan kondisi seperti ini, pelaku bisnis kita jelas akan semakin berpacu dengan waktu serta negara-negara lain agar terwujud suatu tantangan perekonomian yang saling menguntungkan. Namun perlu kita pertanyakan, bagaimana jadinya jika pelaku bisnis dihadapi kehendak saling menindas agar memperoleh tingkat keuntungan yang berlipat ganda. Merupakan tantangan bagi etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Etika dan tanggung jawab sosial bisnis di dunia tidak saja berorientasi pada komitmen sosial yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan, belas kasihan, panggilan religi, atau panggilan moral yang semacamnya, tetapi menjadi kewajiban yang sepantasnya dilaksanakan oleh pelaku bisnis yang diikuti serta mengatasi permasalahan sosial yang menimpa masyarakat. Dalam perkembangannya, praktik tanggung jawab sosial pelaku bisnis telah banyak dilakukan secara sadar. Artinya, menerapkan tanggung jawab bisnis pelaku adalah investasi untuk pertumbuhan dan keterlanjutan bisnis, sehingga tak lagi dilirik sebagai pusat biaya. Nah, tadi kita membahas tentang latar belakang. Sekarang kita membahas pengertian etika bisnis dan etika bisnis. Dari asal-usul kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan menurut masyarakat. Nah, menurut Mariani dan Ludikdo 2001, etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesinya. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris adalah business, dari kata dasar busi yang artinya sibuk dalam konteks individu, komunikasi, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di dalam melakukan bisnis, kita wajib untuk memperhatikan etika agar dipandang sebagai bisnis yang baik. Bisnis beretika adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Bisnis bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya, pengusaha selalu menggunakan nuraninya. Mungkin banyak yang bertanya, apakah produk yang dijual baik? Apakah dia telah berpromosi dengan tidak menipu? Dan apakah dia telah menggunakan praktik bisnis yang jujur?
Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilindasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Sedangkan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, seringkali kita ditemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengaruh etika dan tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Yang pertama adalah perilaku konsumen atau consumer behavior. Mempelajari tentang bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan yang berlaku. Yang kedua adalah perilaku konsumen juga merupakan aktivitas seseorang saat mendapatkan, mengonsumsi barang atau jasa. Yang ketiga adalah perilaku konsumen sendiri. Dapat didefinisikan sebagai integrasi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Dengan kata lain, perilaku konsumen mengikutkan pikirannya dan perasaan yang dialami manusia dan aksi yang dilakukan sebagai proses konsumsi. Perilaku konsumen menitik beratkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi dari individu. Yang keempat adalah perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Kesimpulannya adalah etika bisnis, cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Dari beberapa definisi para ahli, dapat dipahami bahwa berdasarkan CSR merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan disertai peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Nah, demikian video penjelasan saya. Penjelasan etika bisnis kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih untuk dosen saya, Bu Santi Kurnia, sudah menonton video saya. Terima kasih.